Diberitakan katanya Jokowi dan Surya Paloh kompak tidak menyapa Anies Baswedan sewaktu Kongres Partai Nasdem yang berlangsung di JCC Jakarta, guys. Kalau judulnya sih memang sedikit clickbait ya, guys. Kalau membaca judulnya saja, pasti kita akan berpikir bahwa dua orang itu, yaitunya Jokowi dan Surya Paloh, sombong banget nih. Udah ketemu Anies, berpapasan dengan jarak dekat, bertatap muka, tapi tidak ada kata sapa. Padahal bukan itu yang terjadi sebenarnya, guys. Kedua tokoh tersebut hanya tidak menyapa Anies dalam pembacaan pidatonya ketika mereka menyampaikan kata sambutan dalam pembukaan Kongres Partai Nasdem tersebut. Ya, begitulah media, guys. Demi mendapatkan klik dan like, mereka akan berusaha membuat clickbait atau jebakan klik agar orang mau mengklik kemudian membaca dan syukur-syukur memberikan tanda like. Namun selayaknya kata sambutan ya guys, tentu diharapkan agar semua tamu-tamu penting, tamu undangan yang merupakan tokoh publik seyogyanya disapa dan disebutkan dalam pidato yang disampaikan. Misalnya kita menyapa yang terhormat Bapak Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta. Hal ini bahkan menjadi praktek yang umum bahkan untuk tingkat pengajian di RT RW ya. Siapa yang hadir, tokoh-tokoh yang hadir selalu disapa, baik itu Bapak Lurah, Bapak Sekretaris, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Amil, Bapak Ustadz, Bapak Kiai, dan Bapak Guru seperti Bapak Guru Wadia, dan lain sebagainya. Apakah kemungkinan sebabnya ya guys, sehingga baik Jokowi maupun Surya Paloh selaku tuan rumah sama sekali tidak menyebut-nyebut nama Anies, atau dalam istilah media yang memberitakan mereka tidak menyapa, dalam tanda kutip ya, Anies Baswedan sama sekali. Aniesnya juga harus introspeksi diri dong, kenapa ya orang tidak menyapa kita? Apakah mungkin kehadiran kita sebenarnya tidak terlalu dikehendaki, sehingga tuan rumah tidak welcome dengan kehadiran kita? Kalau Anda bertanya apakah Anies diundang? Iya, memang Anies diundang ke acara tersebut. Ia datang karena memenuhi undangan dan untuk menghormati si pengundang. Namun di lain pihak guys, bisa saja orang mengundang itu cuma sekedar basa-basi, hanya sekedar menghormati kita. Secara Anies adalah mantan Gubernur Jakarta dan Kongres Partai Nasdem tersebut diadakan di Jakarta. Kemudian dulu Surya Paloh dan Anies juga berkongsi erat, walaupun sekarang kayaknya sudah pecah kongsi ya. Partai Nasdem merupakan salah satu pendukung Anies. Dulu ya, bukan sekarang. Jadi besar kemungkinan bahwa undangan tersebut hanyalah formalitas atau basa-basi belaka. Harusnya Aniesnya yang ngeh ya guys bahwa ini adalah acara Nasdem dan hubungan saya dengan Nasdem tidak seperti dulu lagi. Kalau Anda sendiri bagaimana guys? Kalau misalnya ada pihak yang mengundang Anda, tapi sebenarnya Anda tahu bahwa mereka tidak akan welcome dengan kehadiran Anda, sebenarnya undangan tersebut hanya sebatas formalitas saja. Apakah Anda akan tetap datang? Para awak media atau wartawan kemudian menanyakan secara langsung kepada Anies Baswedan di tempat acara tersebut berlangsung, guys. Kita dengarkan jawaban Anies berikut ini, guys. Kan udah tahu arahnya kemana, tapi hari ini Pak Anies masih tetap datang. Kenapa nih Pak? Boleh alasan ya Pak? Iya, saya tentu akan datang ketika diundang oleh Partai Nasdem untuk hadir di kongresnya sebagai rasa hormat atas perjuangan bersama selama ini, kebersamaan selama ini, dan Pak Surya Paloh selalu menyampaikan situasi dengan terus terang, apa adanya, dan beliau sampaikan seluruh pertimbangan-pertimbangan untuk bisa
kemudian menjadi keterbukaan yang bisa dimengerti. Karena itu saya ketika dapat undangan untuk hadir di kongres ini, saya datang. Dan kita ini sebangsa, kita ini sesaudara. Ada saat di mana kita bisa berjalan bareng, ada saat di mana kita tidak berjalan bareng. Tapi bukan berarti kemudian persaudaraan selesai, persahabatan selesai, dijaga terus. Jadi saya merasa terima kasih atas undangannya, dan kita terus berkomunikasi, kita terus berinteraksi. Perjuangan untuk Indonesia tidak pernah selesai. Perjuangannya masih panjang, kita akan jalan terus sama-sama. Ya, seperti biasa guys, Anies menjawab dengan ciri khasnya, yaitu menata kata, laksana menguntai mutiara, bla 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 bla. Tapi esensinya kosong melompong, hanya omon-omon kosong saja. Demikianlah kalau Anies Baswedan guys. Kalau menurut saya ya seharusnya dialah yang harus tahu diri, harus ngeh bagaimana mungkin tanggapan orang terhadap kehadiran kita, dan kalau misalnya orang tidak welcome dengan kita, apakah kita tetap harus hadir? Ya mendingan tidak usah ya guys. Demikian guys, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.